Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Neneng Kurniawati. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep himpunan. Simak baik-baik ya video kali ini. Pada materi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep himpunan akan Ibu bahas langsung pada contoh soal. Namun sebelum ke soal, perhatikan rumus berikut. Nah, rumus ini merupakan rumus yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep himpunan. Nah, perhatikan ya di sini banyaknya anggota himpunan semesta atau S ya sama dengan banyaknya anggota himpunan A ditambah banyaknya anggota himpunan B dikurang banyaknya anggota himpunan irisan A dan B, kemudian ditambah dengan banyaknya anggota himpunan A gabungan B komplement. Nah, rumus yang ini yang harus kalian ingat. Oke. Misalnya di sini ada gambar diagram Venn. Nah, ini merupakan daerah banyaknya anggota himpunan A. Kemudian, ini merupakan banyaknya anggota himpunan B. Nah, yang di tengah merupakan banyaknya anggota himpunan A irisan B. Dan yang terakhir ini merupakan daerah banyaknya anggota himpunan A gabungan B komplement. Jadi, untuk A gabungan B komplement itu di luar kurva tetapi masih di dalam persegi panjang. Lanjut ya ke soal nomor 1. Dalam suatu kelas terdapat 35 siswa. Di kelas tersebut ada 22 siswa suka makan soto, 15 siswa suka makan bakso, dan 3 siswa tidak suka kedua-duanya. A. Gambarlah diagram Venn dari keterangan di atas. B. Berapa siswa yang suka makan soto dan bakso atau suka kedua-duanya? Nah, maka penyelesaiannya kita misalkan S ya, S di sini himpunan semesta. Kita misalkan S adalah himpunan semua siswa dalam satu kelas. Maka banyaknya anggota himpunan S sama dengan 35. Kemudian kita misalkan A adalah himpunan siswa yang suka makan soto. Maka banyaknya anggota himpunan A sama dengan 22. Selanjutnya kita misalkan B adalah himpunan siswa yang suka makan bakso. Maka banyaknya anggota himpunan B sama dengan 15. Nah, kemudian A gabungan B komplement adalah himpunan siswa yang tidak suka kedua-duanya. Jadi di sini A gabungan B komplement tadi sudah Ibu jelaskan ya, itu merupakan di luar kurva, artinya berarti di luar A ataupun B, anggota himpunan A ataupun anggota himpunan B, tapi masih dalam himpunan semesta. Artinya A gabungan B komplement ini, siswa tersebut merupakan bagian dari siswa dalam satu kelas, tetapi tidak menyukai soto maupun bakso. Nah, maka banyaknya anggota himpunan A gabungan B komplement sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita gunakan rumus yang tadi. Banyaknya anggota himpunan semesta sama dengan banyaknya anggota himpunan A ditambah banyaknya anggota himpunan B dikurang banyaknya anggota himpunan A irisan B ditambah banyaknya anggota himpunan A gabungan B komplement. Nah, kita masukkan angkanya. Tadi
banyaknya anggota himpunan semesta 35 sama dengan 22 ditambah 15 dikurang banyaknya anggota A irisan B ditambah 3. Nah, A irisan B ini tidak diketahui karena ini yang menyukai keduanya atau yang menyukai soto dan bakso. Nah, kita hitung 35 sama dengan 22 ditambah 15, 37, kemudian ditambah 3 sama dengan 40. Dikurangi banyaknya anggota himpunan A irisan B. Nah, maka kita pindah ruaskan ya. Tadi yang irisan A irisan B itu negatif di ruas kanan, kita pindahkan ke ruas kiri jadi positif. Maka banyaknya anggota himpunan A irisan B sama dengan 40, kemudian 35 di ruas kiri pindah ke ruas kanan jadi negatif. Sehingga 40 dikurang 35. Maka banyaknya anggota himpunan A irisan B sama dengan 5. Nah, kemudian kita gambarkan dalam diagram Venn-nya ya. Seperti biasa kita buat persegi panjang dengan huruf S diletakkan di sudut kiri atas. Kemudian kurva himpunan A dan kurva himpunan B saling berpotongan atau beririsan. Nah, yang pertama kita isikan anggotanya yaitu irisan. Berapa irisannya? 5. Kemudian tadi himpunan A itu banyaknya siswa yang suka makan soto. Tadi yang suka makan soto ada berapa? 22 siswa ya. 22 siswa itu sudah termasuk yang 5 siswa yang suka soto dan bakso. Maka di sini tinggal dikurangi. 22 dikurangi 5 sama dengan 17. Kemudian begitupun dengan himpunan B. Himpunan B itu tadi siswa yang suka makan bakso. Nah, siswa yang suka makan bakso ada 15 siswa ya. 15 siswa itu sudah termasuk 5 siswa yang gemar soto juga. Maka tinggal 10. Kemudian siswa yang tidak suka soto maupun bakso ada 3. Nah, kalau kita hitung semestanya secara keseluruhan ya, 17 ditambah 5, 22 ditambah 10, 32 ditambah 3 sama dengan 35. Tadi kan jumlah siswa dalam satu kelas itu ada 35. Nah, ini yang kita arsir adalah jumlah siswa yang suka soto dan bakso atau suka kedua-duanya. Jadi, banyak siswa yang suka makan soto dan bakso adalah 5 siswa. Nah, mudah-mudahan kalian paham ya. Lanjut, soal yang kedua. Dari sekelompok siswa yang terdiri dari 40 orang, 23 gemar menyanyi, 12 siswa gemar menari, dan 9 siswa tidak gemar keduanya. A. Gambarlah diagram Venn dari keterangan di atas. B. Berapa siswa yang gemar menyanyi maupun menari? Nah, maka penyelesaiannya kita misalkan ya, himpunan semestanya adalah himpunan sekelompok siswa, maka banyaknya anggota himpunan semesta sama dengan 40. Kemudian kita misalkan A adalah himpunan siswa yang gemar menyanyi, maka banyaknya anggota himpunan A sama dengan 23. Kita misalkan B himpunan siswa yang gemar menari, maka banyaknya anggota himpunan B sama dengan 12. Kemudian A gabungan B komplement adalah himpunan siswa yang tidak gemar keduanya. Banyaknya siswa yang tidak gemar keduanya yaitu tidak gemar menyanyi ataupun menari ada 9 siswa. Nah, maka kita masukkan rumusnya. Banyaknya anggota himpunan S sama dengan banyaknya anggota himpunan A
ditambah banyaknya anggota himpunan B dikurang banyaknya anggota himpunan A irisan B ditambah banyaknya anggota himpunan A gabungan B komplement. Di himpunan semestanya 40 ya. Banyaknya anggota himpunan A 23 ditambah 12 dikurangi banyaknya anggota himpunan A irisan B ditambah banyaknya anggota himpunan A gabungan B komplement yaitu 9. Nah, maka 40 sama dengan 23 ditambah 12, 35 ditambah 9 sama dengan 44. Sama seperti tadi ya, kita mencari irisannya. Maka banyaknya anggota himpunan A irisan B sama dengan 44 dikurang 40. Maka banyaknya anggota himpunan A irisan B sama dengan 4. Setelah itu kita bisa gambarkan ya diagram Venn-nya. Pertama kita tulis anggota himpunan irisan atau yang suka atau gemar keduanya. Sini kita tuliskan 4. Kemudian tadi yang gemar menyanyi ada 23 dikurangi 4 sama dengan 19. Kemudian banyaknya siswa yang gemar menari ada 12 dikurangi 4 berarti jadi 8. Kenapa dikurang 4? Karena si 4 itu yang suka keduanya. Yang suka menyanyi termasuk menari dan yang suka menari termasuk menyanyi. Tadi yang tidak gemar keduanya ada 9 siswa. Nah, yang ditanya adalah banyaknya siswa yang gemar menyanyi maupun menari. Nah, berarti semuanya ya yang gemar menyanyi dan menari atau semuanya ya maupun ya. Maka ada 31 siswa yaitu 19 ditambah 4 ditambah 8. Kemudian soal nomor 3. Dari sekelompok anak diketahui 23 orang gemar sepak bola dan bulu tangkis. 45 orang gemar sepak bola. 34 orang gemar bulu tangkis dan 6 orang tidak gemar keduanya. A. Gambarlah diagram Venn dari keterangan di atas. B. Berapa anak yang gemar sepak bola saja atau hanya gemar sepak bola? C. Berapa anak yang gemar bulu tangkis saja atau yang hanya gemar bulu tangkis? Nah, maka penyelesaiannya seperti biasa kita misalkan himpunan A irisan B adalah himpunan anak yang gemar sepak bola dan bulu tangkis. Maka banyaknya anggota himpunan A irisan B sama dengan 23. Kita misalkan lagi. Himpunan A adalah himpunan anak yang gemar sepak bola. Maka banyaknya anggota himpunan A sama dengan 45. Kemudian B adalah himpunan anak yang gemar bulu tangkis. Maka banyaknya anggota himpunan B sama dengan 34. A gabungan B komplement merupakan himpunan anak yang tidak gemar keduanya. Sama dengan 6 ya. Lanjut kita buat diagram Venn-nya. Di sini seperti biasa kita buat himpunan semesta persegi panjang dan kurva himpunan A dan kurva himpunan B. Angka pertama kita isikan yang gemar keduanya ya, yang tengah atau irisannya berapa? 23. Kemudian A tadi adalah himpunan yang gemar sepak bola, ada berapa? 45, berarti 45 dikurang 23 sama dengan 22. Kemudian yang gemar bulu tangkis. Tadi ada 34, kita kurangi 23 sama dengan 11. Nah, yang tidak gemar keduanya ada 6. Nah, yang ditanya tadi banyaknya anak yang gemar sepak bola saja atau hanya gemar sepak bola. Berarti yang tidak termasuk gemar bulu tangkis juga. Maka ada 23
Banyak anak yang gemar sepak bola saja adalah 22 orang. Kemudian, banyak anak yang gemar bulu tangkis saja. Gemar bulu tangkis saja atau hanya gemar bulu tangkis itu tidak termasuk anak yang gemar sepak bola juga. Maka, ada 11 orang. Jadi, banyak anak yang gemar bulu tangkis saja adalah 11 orang. Mudah-mudahan sampai di sini kalian paham ya. Lanjut, soal yang keempat. Dari sekelompok siswa yang terdiri dari 30 orang, 17 orang gemar sepak bola, 10 orang gemar basket, dan 5 siswa gemar kedua-duanya. A. Gambarlah diagram Venn dari keterangan di atas. B. Berapa banyak siswa yang tidak gemar keduanya? Berarti ini yang ditanya tidak gemar keduanya. Nah, maka penyelesaiannya kita misalkan lagi. Misalnya, himpunan semestanya adalah himpunan sekelompok siswa. Maka banyaknya anggota himpunan semesta sama dengan 30. Kemudian kita misalkan himpunan A. Himpunan A adalah himpunan siswa yang gemar sepak bola. Maka banyaknya anggota himpunan A sama dengan 17. Kemudian kita misalkan B adalah himpunan siswa yang gemar basket. Maka banyaknya anggota himpunan B sama dengan 10. Nah, sekarang A irisan B adalah himpunan siswa yang gemar keduanya. Maka banyaknya anggota himpunan A irisan B sama dengan 5. Sekarang kita masukkan rumus. Banyaknya anggota himpunan semesta sama dengan banyaknya anggota himpunan A ditambah banyaknya anggota himpunan B dikurang banyaknya anggota himpunan A irisan B ditambah banyaknya anggota himpunan A gabungan B komplement. Maka sama dengan 30 sama dengan 17 ditambah 10 dikurang 5 ditambah banyaknya anggota himpunan A gabungan B komplement. Ini yang ditanyakan ya. Maka 30 sama dengan 17 tambah 10, 27 dikurang 5, 22. Plus banyaknya anggota himpunan A gabungan B komplement. Maka 30 dikurang 22 sama dengan banyaknya anggota himpunan A gabungan B komplement. Nah, maka 30 dikurang 22 sama dengan 8. Jadi banyaknya anggota himpunan A gabungan B komplement sama dengan 8. Kita gambarkan diagram Venn-nya. Nah, seperti biasa kita tuliskan anggota yang pertama yaitu irisannya 5. Kemudian 12. Kemudian di sini 5 karena 10 dikurang 5, 5. Nah, yang tidak gemar keduanya ada 8. Jadi banyak siswa yang tidak gemar keduanya adalah 8 siswa. Lanjut ya. Soal yang kelima. Dalam suatu kelas terdapat 20 siswa gemar sepak bola, 12 siswa gemar bola voli, 5 siswa gemar keduanya, dan 2 siswa tidak gemar keduanya. A. Gambarlah diagram Venn dari keterangan di atas. B. Berapa banyak siswa dalam kelas tersebut? Nah, berarti ini yang ditanya jumlah seluruh siswa atau himpunan semesta. Maka penyelesaiannya seperti biasa kita misalkan A adalah himpunan siswa yang gemar sepak bola. Maka banyaknya anggota himpunan A sama dengan 20. B. Himpunan banyaknya siswa yang gemar bola voli. Maka banyaknya anggota himpunan B 12. Kemudian A irisan B adalah himpunan siswa yang gemar keduanya. Maka banyaknya anggota himpunan A irisan B sama dengan 5. Nah, sedangkan A gabungan B komplement adalah himpunan siswa yang tidak gemar keduanya. Banyaknya anggota himpunan A gabungan B komplement sama dengan 2. Lanjut ya. Kita masukkan rumusnya. Kita tinggal masukkan angkanya ya. Maka banyaknya anggota himpunan semesta sama dengan banyaknya anggota himpunan A ditambah banyaknya anggota himpunan B dikurang banyaknya anggota himpunan A irisan B
ditambah banyaknya anggota himpunan A gabungan B komplement. Maka banyaknya anggota himpunan semesta sama dengan 20 ditambah 12 dikurang 5 ditambah 2. Nah, maka banyaknya anggota himpunan semesta sama dengan 29. Kita gambarkan diagram Venn-nya. Nah, di sini yang gemar keduanya ada 5, kemudian yang gemar sepak bola ada 20, kemudian yang gemar volley ada 12, dan yang tidak gemar keduanya ada 2. Maka banyaknya siswa dalam kelas tersebut kita arsir. Semuanya ya ada 29 siswa. Nah, itulah tadi materi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep himpunan. Berarti materi pada bab himpunan ini telah selesai. Untuk sifat-sifat himpunan kalian bisa baca buku CAT. Terima kasih. Namun sebelumnya ada tugas yang harus kalian kerjakan di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.